siapa aja tuh ya? Mbak Namidia, Mbak Mei. Sekarang ke Mas Mona. Sama-sama. Mau Mas Mona silakan. Ya, Bu. Kesimpulannya lulus dengan perbaikan udah dilihat kan di CDTMI, udah ada tuh hasilnya. Iya, Bu, ada, Bu. Terus habis itu ada masukannya ada di situ kan. Ada yang mau ditanya nggak dari masukan itu untuk hasil revisi, untuk revisinya? Iya, Bu, ada, Bu, yang mau saya tanyakan, Bu. Oke, silakan. Itu yang salah satunya kan ada yang 7 itu, Bu. Terus ada yang error rate gitu ya. Itu error rate kan di share screen, saya nggak ingat. Oh, di share screen. Bentar. Saya download dulu yang catatannya. Terus saya share screen ya, Bu. Ya, Bu, yang ini yang pertama itu kan ini jumlah partisipan sebanyak 7 orang. Terus saya dasarnya sih papernya saya buka juga atau nggak usah? Nggak usah. Iya, 7 orang. Ya udah itu aja, diuji aja statistical powernya, Mas. Untuk mensupport bahwa itu udah cukup atau enggak. Jadi Mas bisa ngelakuin 2 hal. Yang pertama, ya dilakuin aja dua-duanya. Yang pertama adalah ditulis masukan-masukan dari setiap orang. Jadi misalnya responden pertama masukannya apa aja, responden kedua masukannya apa aja, responden ketiga masukannya apa aja, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sehingga nanti kita lihat bahwa sampai di responden ketujuh itu tuh masukannya tuh hampir sama semua udahan gitu. Jadi responden ketujuh itu sudah maksudnya apapun respons yang disampaikan oleh responden ketujuh itu sudah disampaikan di responden sebelumnya gitu. Jadi itu maksudnya kenapa 5-7 orang itu tuh kemudian di paper tersebut nunjukin bahwa itu cukup karena nanti tambah orang pun problem yang terdetek ya sama gitu loh. Nah itu yang harus dibuktikan, paham ya? Ya, Bu, itu ditulisnya masuk juga di hasil atau pembahasan, Bu? Hasil pembahasan atau metodologi? Masuk aja, mungkin di bagian partisipan sudah boleh, Mas. Partisipan setelah metode penelitian. Kan ada subjek ya? Ya, ada subjek penelitian. Nah, udah ditulis di situ. Berarti nanti hasil dari masukan responden 1 ditulis di situ, responden 2 tulis itu semua ya. Kalau bisa sih poin-poin aja, nggak usah sepanjang-panjang apa gitu loh. Nanti panjang-panjangnya masukin lampiran. Jadi misalnya kata-kata dia ini kok gini itu masukin di lampiran. Tapi kalau di poin-poin itu misalnya dia poin apa gitu loh, Mas. Jadi responden 1, 2, 3 dijajarin sampai 7 ke kanan gitu, nah sehingga untuk nunjukin bahwa poinnya itu di responden 7 itu udah akhirnya 6-7 harapannya itu tuh udah tercover semua di responden 1 sampai 5 gitu, sehingga itu udah maksudnya udah kita katakan steady state gitu. Gitu, itu satu. Lakuin itu. Yang kedua itu lakukan analisis statistical power. Jadi hitung statistical powernya dari 7 orang itu, hasil dari 7 orang itu. Kalau statistical powernya udah di atas 80% ya udah, berarti udah tunjuk ya memang cukup udah gitu. Ya, yang pakai G statistik itu ya, Bu, yang G power itu ya. Ya pakai G power, tapi kan itu cuman tools ya, maksudnya bisa pakai apa aja, maksudnya bisa pakai manual juga bisa ngitungnya. Ya pakai apa aja monggo lah, tapi yang penting paham gimana maksudnya statistical power itu gimana. Itu ya. Iya, berarti itu yang poin nomor 1. Nah, terus hierarki kelas analisis sudah ada dan belum dimasukin, bahkan di lampiran juga belum kan, masukin. Itu kalau hierarkitas analisis yang detail poin-poinnya itu masukkan di metode penelitian atau yang ini? Lampiran aja. Oh, lampiran aja.
bilang aja hierarchical task analysis sudah dilakukan untuk berbagai elemen. Satu berada berapa elemen, tas dua ada berapa elemen, tas tiga ada berapa elemen, itu di tubuhnya gitu. Terus untuk detail lengkap HTA tersedia atau terlampir di maksudnya tersaji di lampiran berapa kayak gitu Mas. Oh iya. Ya, terus yang ketiga FitFlow Bu, yang digunakan dalam interface Nah seperti apa? itu kan memang Mas Wardin ngakuin nggak sih kemarin tuh? Iya Bu, dari ini itu kan saya konsultasi juga diskusi dengan Mbak Safira ya tentang untuk FitFlow ya. Kebetulan beliau itu kan terus ini Mas dikonversi ke dot per inch untuk masing-masingnya, itu perbandingannya itu istilahnya memang kalau panjang itu disesuaikan dengan jumlah yang ada di teksnya yang paling panjang. Misalkan berapa kata itu kan apakah keluar dengan masuk itu kan agak lebih panjang keluar. Nah itu nanti dijadikan referensi, ada tambahan kanan kirinya nggak secara ini Bu, berapa sentinya. Nah terus yang untuk lebarnya tidak terlalu kecil daripada panjang yang ada, jadi ada perbandingannya sekitar 2:3, lebih sedikit lah, nggak terlalu mencolok. Ya itu ditulis. Tapi itu ini Bu, misalkan ditulis seperti itu referensinya harus detail dari siapa itu atau cuman misalkan dari yang penelitian Mbak Safira terus saya kutip gitu ya dari penjelasan beliau gitu ya? Ya itu juga apa-apa. Ya pokoknya ditambahin. Jadi maksudnya Anda kan harusnya melakukan itu. Maksudnya ini maksudnya melakukan pengujian itu. Tapi kalau misalnya pengujian itu sudah dilakukan oleh Mbak Safira, kemudian ada mengedop apa yang diperoleh sama Mbak Safira, mengadopsi hal tersebut, maka ditulis di situ. Bahwa dari penelitian apa Safira begini, tulis, ditambahin, terus merefer kepada penelitian Safira. Terus di batasan dibilang bahwa FitFlow yang dilakukan artinya FitFlow itu enggak eksperimen FitFlow itu tidak dilakukan dari scratch tapi merujuk pada penelitian Safira gitu Mas, ditulis di batasan. Iya Bu. Ditulis di batasan. Ditulis di batasan, terus itu di batasannya cuma satu baris saja bilang bahwa Anda tuh nggak melakukan FitFlow yang dari eksperimen dari awal, dari scratch itu enggak, tapi kemudian menggunakan Safira gitu kan. Nah, terus nanti baru dielaborasi di batang tubuh di bab 4 atau bab 5-nya itu baru dielaborasi kalau berdasarkan Safira desainnya itu begini 2/3 dari gini, maka saya menggunakan segini senti gitu loh Mas. Oh iya Bu. Itu didetailin. Mungkin di bagian tampilan ya, di bagian bab 4 mungkin. Oh iya Bu. Oke, terus penentuan errornya. Nah itu penentuan error kan kemarin pakai HTA. Kemarin kan Pak Titis bingung karena HTA-nya nggak ada. Oh iya benar. Ya karena pakai HTA. Jadi 1/berapa dari berapa? Nah itu. Nah, terus disability issue dari setiap responden. Nah itu ini yang saya tadi katakan. Yang jadi responden 1 isunya apa, responden 2 isunya apa, terus nanti bisa nunjukin di akhir bahwa semua problem itu tuh udah dibahas oleh responden sebelumnya sehingga semua problem itu udah konvergen gitu loh maksudnya Mas. Oh iya. Oke ya. Ya. Terus ini yang Pak Mirwan itu kan kesimpulan sebaiknya meng-highlight keunikan DSS, kemudian gunakan perwarupa bukan hanya version untuk membedakan versi 1 dan versi 2. Keunikan itu contohnya seperti apa ya Bu? Ya Anda tanyain ke Pak Mirwan aja lah, kan pembimbing 2 atau Anda coba kontak Pak, maksudnya gimana tuh, diklarifikasi inginnya beliau gimana. Iya Bu, oke Bu. Kemarin sih sudah janjian nanti saya Oke, sip, tanyain pas itu aja daripada saya salah menginterpretasi. Terus yang Pak Agus, nah itu, pengembangan sistemnya memang belum dibahas detail kan. Nah dibahas aja di bab 4, jadi pengembangan sistem, nah betul-betul Anda kan tahu banget, ini kalau ini connect-nya ke sini, query ini connect-nya ke query ini, kayak gitu tuh dijelasin semua Mas detailnya, ya. Oh iya Bu.
Ya, belum ini. Terus nanti latar belakang kenapa muncul versi 2 itu jawabannya sama dengan usability issue dari yang Pak Titis tadi, yang konvergen tadi. Ya. Oh, Jadi iya. versi 2 itu muncul ya karena ada masih usability issue di versi 1 gitu, dan apa namanya itu menjawab hal yang sama dengan pertanyaan Pak Titis. Ya. Iya. Simbol nggak ada masalah kan, karena memang pakai coba Pak cari textbook, terus jangan sampai gunain misalnya Q1-nya untuk ini, Q1-nya untuk itu, nanti kan memang berubah. Jadi itu di refernya ke textbook aja ya Mas, untuk simbol-simbolnya ya. Oh, yang sebelumnya paper itu, iya. Pakai ke textbook aja biar nggak bingung, karena kalau sama-sama Q tapi satunya definisinya ini, satunya definisinya itu kan membingungkan. Terus informasi terkait input historis, nah ini data historis kan udah ada, nah dijelasin lagi, di highlight lagi bahwa ini bisa untuk memasukkan maksudnya data historis gitu di naskah. Jadi dengan Mas menjawab yang pertama, yang apa pengembangan sistemnya secara detail, tampilannya apa saja, bagaimana ini terhubung ke yang lain dan seterusnya, itu yang terakhir ini kejawab juga kok. Kan ada apa opsi untuk input data juga kan di situ. Iya, bukan hitung-hitungan standar deviasi, bukan jadi untuk data itu. Itu perlu saya screenshot juga yang dari user ada memasukkan bulan Januari, Februari, itu nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa ditambahin. Oh iya. Oke, ya. Oke, ya wis. Clear ya? Ya, berarti nanti itu setelah misalkan diperbaiki, itu kita konsultasi janjian lagi dengan masing-masingnya atau enggak? Enggak. Kalau Semhas itu apa namanya, dengan dosen pembimbingnya aja. Oh iya. Berarti nanti setelah itu minggu depan tiap minggu saya tetap ke Bu Fitri ya untuk ngecek. Ya, sama Pak Mirwan. Sama Pak Mirwan, ya. Gitu. Oke. Yes. Kan waktunya 1 bulan. Kalau saya sih harapannya ya nggak nyampe 1 bulan Mas sudah selesai gitu. Karena pengennya sih ya akhir-akhir November misalnya udah bisa selesai dan masuk kita ujian, biar maksudnya bisa ya akhir Desember itu udah bisa yudisium, mudah-mudahan gitu loh Mas ya. Iya Bu, siap Bu, terima kasih. Ya. Pertunjukan. Oke. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, semangat.